Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, pagi hari ini tetap semangat, saudara. Kita akan memulai kembali pagi ini dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, satu ayat yang tidak asing, saudara, yang kita sering baca, saya ingin bagikan buat saudara. Satu ayat yang Roma 8 ayat yang ke-28 yang berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa saudara, tulisan ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus oleh karena pengalaman pribadi dia, dan kita tahu bahwa masa-masa sulit yang sangat luar biasa dia pernah lewati dalam dia mengiring Tuhan. Namun di akhir semuanya itu, saudara, dia melihat bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Dan saya percaya juga, saudara, hari ini pun apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam hidup kita, saudara. Nah, dikatakan bahwa di dalam hidup ini ada 3 hal yang perlu saudara ingat ketika engkau berjalan dalam kehidupan ini, saudara. Yang pertama, ada 3 manusia yang akan ada di dalam kehidupanmu. Engkau mau bangkit, engkau mau jatuh, atau engkau mengalami masa-masa yang sulit, saudara. Ada 3 orang yang selalu harus engkau ingat ini, saudara. Yang pertama yang saya tuliskan gini, saudara. Waktu kamu jatuh, saudara, ketika kamu terperosok, kamu harus ingat siapa yang mendorong kamu sehingga kamu jatuh terperosok, saudara. Yang ketiga, manusia yang ketiga adalah waktu kamu jatuh terperosok, siapa yang membangkitkan kamu, saudara, sehingga akhirnya kamu bisa bangkit kembali, berdiri kembali, dan berjalan kembali dengan kuat. Yang ketiga, saudara, manusia yang ketiga, waktu kamu jatuh, saudara, siapa yang meninggalkan kamu? 3 ini, manusia ini, saudara, harus engkau ingat dalam hidup saudara. Karena ini pelajaran yang sangat sulit sekali dalam hidup kita, saudara. Karena kita akan melihat siapa sahabat kita, siapa teman kita, dan siapa musuh kita. Gitu, saudara. Nah, satu ayat dalam Amsal 17 ayat 17 berkata begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, saudara. Artinya begini, kalau kita punya sahabat, saudara, ya, 3 pribadi tadi, siapa yang mendorong kamu masuk ke dalam jurang, siapa yang mengangkat kamu ketika engkau jatuh, siapa yang meninggalkan kamu ketika engkau ada di dalam masa-masa sulit itu. 3 hal ini, saudara, harus engkau ingat. Seorang sahabat yang sejati, saudara, Alkitab katakan dengan sangat jelas, menaruh kasih setiap waktu. Baik engkau ada dalam lembah kekelaman maupun engkau ada dalam sukacita yang terbesar, seorang sahabat selalu ada setia di situ, saudara. Tapi seorang penjilat, seorang penjahat, seolah-olah dia sahabat kita, tapi sesungguhnya dia sedang menunggu kapan jatuhnya kita. Tetapi dari 3 hal ini, saudara, kita harus belajar bahwa Allah turut bekerja, saudara, dalam segala sesuatu untuk melihat siapa orang-orang di sekitar kita. Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Pagi hari ini, biarlah kita merenung bersama-sama, saudara, dalam masa-masa ke depan. Ya, kalau engkau jatuh, siapa yang mendorong engkau? Ketika engkau jatuh, siapa yang meninggalkan engkau? Waktu engkau jatuh, siapa yang membangkitkan engkau? 3 pribadi ini, ya, adalah seorang sahabat yang sesungguhnya sedang mencari kesempatan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.